negara, reguler 2 atau sore, semester 5 dari SDA Sulistyo Marogo. Saya akan menjelaskan pembahasan materi kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasian agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Dalam materi kali ini, saya akan mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan kita melakukan organisasi? Yang kedua, sejak kapan kita terlibat organisasi? Jawabannya adalah sama, sejak kita dilahirkan. Karena mengapa? Karena seorang individu manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Pada saat kita dilahirkan saja, kita terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi persalinan. Yang paling mendasar sekali itu pada saat sekarang kita menuntut ilmu, kita terlibat dalam sebuah organisasi pendidikan. Bahkan sampai kita dimakamkan saja, kita terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi pemakaman. Dan kita lanjut materi yang pertama, itu kepemimpinan. Tentu kita harus tahu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Menurut para ahli, arti dari kepemimpinan saya ambil dua. Yang pertama itu menurut George R. Carey. Menurut beliau, pengertian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk menjalankan tujuan organisasi. Yang kedua itu menurut Robin, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Terus lanjut, fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif. Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan, agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin adalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Terus fungsi yang ketiga itu partisipasi. Pemimpin bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan. Fungsi yang keempat itu delegasi. Pemimpin dapat melimpahkan wewenangnya kepada orang lain, misalnya membuat dan menentukan keputusan. Fungsi ini adalah bentuk kepercayaan seseorang pemimpin kepada seorang yang diberi beban wewenang untuk bertanggung jawab. Fungsi yang terakhir itu fungsi pengendalian. Pemimpin bisa melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap kegiatan para anggota. Baiklah, selanjutnya itu proyek Singer dan Joseph Goldberg menanyakan lebih dari 350.000 bos, rekan, dan kebawahan. Mereka akhirnya mengklasifikasikan 10 skill utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi. Maksudnya memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu meraih. Terus yang kedua itu memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Maksudnya lakukan apa yang pernah Anda katakan dan mereka akan melakukan hal itu. Terus yang ketiga, mempelajari dan menyelesaikan masalah. Maksudnya seorang pemimpin direkrut, dilatih, dan dipilih untuk menyelesaikan masalah dan mencari peluang masalah. Terus yang keempat, bekerja agar hasilnya tercapai. Maksudnya seorang pemimpin yang
telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Terus yang keenam, memiliki hubungan erat, maksudnya harus mengikutsertakan hubungan erat antar anggota. Yang ketujuh, itu bersikap profesional. Maksudnya seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus, tentu saja untuk tim-timnya. Terus yang kedelapan, memberikan strategi. Pemimpin tentu saja memiliki visi jangka panjang. Dia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang berakibat pada perkembangan bisnisnya. Terus yang kesembilan, bersifat membangun. Maksudnya pemimpin yang baik hendaknya terus belajar mengembangkan skill teknis dan profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan dan memberikan training yang baik sehingga bisa menjadi generasi penerus perusahaan. Terus yang ke-10 itu melakukan inovasi. Maksudnya pelaku bisnis dan perusahaan harus terus berinovasi agar bisa bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Terus kita lanjut yang kedua, itu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya. Ini berikutnya itu menurut para ahli. Pengertian organisasi menurut Profesor Dr. Sondak P. Siagian. Menurut beliau, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama serta terikat secara formal dalam rangka melakukan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan dalam ikatan yang ada pada seseorang atau beberapa orang yang dikenal sebagai atasan dan seorang atau kelompok yang dikenal sebagai bawahan. Berikutnya yaitu jenis organisasi. Jenis organisasi ada dua. Yang pertama itu organisasi formal. Organisasi ini memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti. Bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh dari organisasi formal adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara dan organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha dan sebagainya. Terus jenis organisasi yang kedua itu organisasi informal. Organisasi ini berbeda dengan organisasi formal karena kadang organisasi memiliki tujuan, tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh dari organisasi ini adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis dan sebagainya. Terus kita lanjut ke dari yang terakhir itu kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikut, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah. Kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif jika seorang pemimpin lebih mendapat respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan kita. Terus yang kedua itu memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah kita lakukan. Terus yang ketiga itu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah kita kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan kita langsung hakimi,
berikanlah feedback agar kedepannya mereka tidak takut salah dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.